Namaku Ranti. Sejak kecil, aku sudah terbiasa melihat ibuku merias pengantin Jawa. Ia adalah seorang dukun manten ternama. Perias pengantin adat yang tidak hanya sekadar mempercantik pengantin, tetapi juga memahami seluk-beluk spiritual dan mistis dalam prosesi pernikahan Jawa. Di dalam adat Jawa, paes pengantin bukan sekadar riasan. Setiap garis yang digambar di wajah pengantin memiliki makna mendalam. Garis lengkung paes melambangkan kecantikan dan kesucian. Titik-titik kecil di dahi disebut godek, melambangkan penjagaan dari hal-hal buruk. Bentuk paes yang sempurna dipercaya membawa keberuntungan bagi rumah tangga pengantin. Namun, ada pula paes yang gagal. Jika paes sulit menempel atau terus pudar, itu dipercaya sebagai pertanda buruk, pernikahan akan penuh penderitaan, atau bahkan pengantin akan meninggal dalam waktu dekat. Ibuku pernah berpesan, jangan pernah merias pengantin yang wajahnya tidak bisa menerima paes. Itu tanda bahwa dia bukan pengantin untuk dunia ini. Aku tidak pernah memahami maksudnya. Pagi itu aku menerima telepon dari Ajeng, adik sepupuku yang selama ini merantau ke kota. Dia bilang bahwa dia akan menikah dan sangat ingin aku yang meriasnya. Awalnya aku merasa kaget karena selama ini Ajeng tidak pernah sekalipun menceritakan bahwa ia punya calon suami. Aku dan Ajeng dulu sangat dekat, rumah kami bersebelahan. Sampai suatu hari, orang tua Ajeng meninggal dalam kecelakaan. Ajeng menolak ketika ibuku mengajaknya tinggal bersama kami. Ajeng memilih merantau ke kota untuk bekerja, karena ternyata ayahnya meninggalkan hutang yang sangat besar yang diwariskan ke Ajeng. Hidupnya sangat keras sejak saat itu. Aku bahagia dan bangga karena Ajeng memilihku untuk meriasnya. Kami berjanji akan bertemu di desa sebelah. Katanya calon suaminya berasal dari desa itu. Besok harinya aku berangkat ke sana. Sampai di alamat yang diberikan Ajeng, aku merasa heran. Tidak ada tanda-tanda bahwa akan ada perayaan besar di rumah itu. Rumah itu sepi, tidak ada orang yang menyambutku di depan. Ajeng membukakan pintu, dan awalnya aku merasa sangat kaget. Ajeng terlihat cantik seperti dulu, namun kulitnya sangat pucat. Wajahnya hampir seperti orang sakit. Ia mengenakan kebaya putih sederhana. Matanya besar, tapi terlalu kosong untuk seorang calon pengantin. Ia mengajakku masuk ke suatu ruangan. Ruangan ini seperti kamar tidur, dengan ranjang, meja rias dan kaca rias di sampingnya. Namun, yang paling aneh adalah aroma di ruangan ini. Aroma dupa dan bunga kantil yang sangat menyengat. Hidungku sudah terbiasa dengan wangi-wangian Jawa yang khas dalam ritual pernikahan, tetapi kali ini berbeda. Aroma ini lebih pekat, lebih tua, lebih mistis. Aku duduk di hadapan Ajeng. Senyumannya kecil, nyaris tidak terlihat. "Kak Ranti, aku ingin paes yang paling sempurna," katanya dengan suara yang pelan, tetapi bergema di ruangan. Aku menelan ludah. Ada yang janggal dengan suaranya. "Iya Jeng, kan aku rias kamu secantik mungkin. Tapi kenapa rumah ini sangat sepi? Kamu bilang calon suamimu berasal dari desa ini dan keluarganya tinggal di sini. Tetapi kenapa tidak ada orang sama sekali di rumah ini?" Ajeng menatapku lurus-lurus. Kemudian ia berkata, "Panjang ceritanya Kak. Kalau aku ceritakan yang sebenarnya, Kakak pasti menolak datang. Tapi aku mohon Kak, apapun alasannya, tolong hias aku. Aku akan menceritakan semuanya setelah Kakak selesai menghiasku." Darahku mendadak terasa dingin. Apa maksudnya? Saat itu, aku belum tahu bahwa pengantin ini bukanlah pengantin biasa. Dan pernikahan ini bukanlah pernikahan yang seharusnya terjadi di dunia manusia. Aku mulai mempersiapkan peralatan untuk merias Ajeng. Sebagai dukun manten, aku selalu membawa peralatan lengkap. Bedak putih dari tepung beras, dicampur dengan air mawar untuk mencerahkan wajah pengantin. Celak hitam alami untuk mempertegas mata, agar tampak bercahaya dan penuh keberuntungan. Daun sirih untuk dikunyah pengantin agar bibirnya merah alami. Paes dari campuran malam dan jelaga, yang harus diaplikasikan dengan teliti agar membentuk pola indah di dahi. Namun, kali ini aku merasa tekanan yang berbeda. Di pojok ruangan, aku melihat sebuah cermin besar bertudung kain putih. Ibuku pernah berkata, jangan pernah membiarkan pengantin melihat dirinya dalam cermin sebelum riasannya selesai.
Aku mendekati Ajeng. Ia sudah duduk diam di kursi rias. Kebayanya putih polos, rambutnya panjang dan hitam, lurus tergerai ke bawah. "Kak Ranti, apakah aku akan menjadi pengantin tercantik?" Suara Ajeng terdengar tenang, tetapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduku meremang. Aku mencoba tersenyum. "Tentu saja, paes ini akan membuatmu terlihat seperti putri keraton." Namun, begitu aku mulai mengoleskan paes hitam di dahinya, sesuatu yang ganjil terjadi. Biasanya, paes akan melekat dengan sempurna di kulit pengantin. Namun, kali ini, tinta paes itu menolak menempel. Setiap kali aku mencoba menggambar lengkungan paes, tinta itu mengering dan membentuk retakan seolah kulit Ajeng menolaknya. Aku mencoba lagi, tetapi setiap kali kuoleskan, paes itu seperti menghilang. Dada mulai terasa sesak. Ini pertanda buruk. Aku mengingat pesan ibuku, kalau paes tidak bisa menempel, artinya pengantin ini bukan untuk dunia ini. Aku menggigit bibir, berusaha menenangkan diri. Mungkin ini hanya karena udara di ruangan ini terlalu lembab, pikirku. Aku memutuskan mencoba sekali lagi, tetapi kali ini saat kuoleskan paes, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Paes itu membentuk pola sendiri. Seharusnya aku yang mengontrol lengkungan dan ukiran paes, tetapi garis-garis itu meluas dengan sendirinya, membentuk pola yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bentuknya terlalu tajam, terlalu asing. Aku merasa ngeri. Aku mengenali pola ini dari cerita-cerita mistis yang pernah kudengar. Ini bukan paes pengantin biasa. Ini paes untuk pernikahan dengan makhluk gaib. Aku menoleh ke arah Ajeng. Ia masih duduk diam, tetapi aku bisa melihat sesuatu yang berbeda dari sorot matanya. Matanya kini tidak lagi berbinar seperti manusia biasa. Pupilnya melebar, hampir menutupi seluruh matanya, membuatnya tampak bukan manusia. Aku menelan ludah, mencoba mencari alasan. "Jeng, mungkin sebaiknya kita hentikan dulu. Aku merasa ada yang tidak beres." Ajeng tersenyum, tetapi senyumannya terlalu lebar. "Jangan Kak, aku sudah menunggu terlalu lama untuk hari ini." Tiba-tiba, angin berhembus kencang dari arah jendela, membuat lilin-lilin di ruangan redup seketika. Dan saat itu juga, aku mendengar sesuatu, sebuah bisikan. Suara berat, dalam, dan bergaung. Pernikahan ini harus terjadi. Jantungku berdebar kencang. Aku menoleh ke sekitar, tetapi tidak ada siapa-siapa. Namun, aku merasa ada sesuatu yang mengawasi kami dari balik cermin bertudung itu. Aku tahu satu hal. Aku telah masuk terlalu jauh ke dalam sesuatu yang tidak bisa kupahami. Dan kini, aku tidak tahu bagaimana cara keluar. Udara di ruangan ini terasa berat dan dingin. Lilin-lilin yang menerangi ruangan bergetar seperti akan padam, dan aroma dupa semakin pekat. Aku menoleh ke arah cermin besar yang ditutupi kain putih. Sejak aku masuk ke rumah ini, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan benda itu. Ajeng masih duduk diam di kursi rias, tetapi aku bisa melihat tubuhnya mulai gemetar. Tangannya mencengkeram erat kain kebayanya. Aku mencoba menarik napas, menenangkan diri. "Jeng, apakah kamu merasa baik-baik saja?" Ajeng tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Tangannya semakin mencengkeram kebaya putihnya. Lalu, tiba-tiba, "Kak Ranti." Suara Ajeng terdengar parau dan bergetar. "Aku takut." "Kenapa, Jeng?" tanyaku waspada. Ajeng perlahan mengangkat wajahnya, dan aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Matanya, yang sebelumnya kosong, kini berisi air mata darah. Air mata merah itu mengalir pelan di pipinya, menetes ke kebaya putihnya, meninggalkan noda pekat di kainnya. Ajeng membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu. Udara dalam ruangan semakin berat. Dupa yang dibakar tadi kini beraroma lebih menyengat, bercampur dengan sesuatu yang anyir. Ajeng masih duduk kaku di kursi rias, dengan mata yang dipenuhi air mata darah. Aku ingin mundur, tetapi kakiku terasa berat. Ia membuka mulutnya, dan aku menahan napas. "Tolong aku keluar dari sini." Suara itu bukan suara Ajeng, serak, dalam, seperti bergema dari tempat yang jauh. Aku tersentak. Apakah Ajeng sedang kerasukan? Aku ingin bertanya lebih lanjut,
Tetapi tiba-tiba cermin besar yang tertutup kain putih di sudut ruangan bergoyang sendiri. Seperti ada yang mengetuk dari dalam. Aku menoleh ke arah cermin, dan seketika bulu kudukku berdiri. Dari balik kain putih itu, aku melihat sesuatu, siluet hitam. Ada seseorang atau sesuatu yang terperangkap di dalam cermin. Aku mencoba menarik Ajeng untuk berdiri, tetapi tubuhnya terlalu dingin dan berat, seperti tubuh mayat. Lalu aku mendengar suara lirih dari bibirnya. "Kak Ranti, aku tidak boleh menolak." Darahku berdesir. Menolak apa? Tiba-tiba, suara lain berbisik di telingaku. Pernikahan ini harus terjadi. Aku menoleh cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa. Ajeng kini memegang tanganku dengan erat. Tangannya terlalu kuat untuk seorang wanita biasa. Aku sudah dipilih, Kak Ranti. Aku sudah dijanjikan ketenaran, dan aku menerimanya. Aku tersentak. Ajeng tidak kerasukan. Ia sadar. Aku akan menikah dengan dia. Jantungku berdegup kencang. Dia siapa? Cermin itu kembali bergoyang. Kain putih yang menutupnya perlahan tersingkap, dan di dalamnya, aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku lemas. Seorang pria dengan tubuh tinggi besar, kulitnya sehitam arang, dan matanya merah menyala. Ia tersenyum, senyuman yang bukan untuk manusia. Aku ingin berteriak, tetapi tenggorokanku terasa berat. Lalu, pria dalam cermin itu berbicara. "Ajeng, sudah waktunya. Kau milikku sekarang." Ajeng berdiri dengan tatapan kosong. Aku mencoba menariknya kembali, tetapi angin kencang tiba-tiba berhembus di dalam ruangan. Lampu-lampu padam. Cermin itu bergetar hebat, dan detik berikutnya, Ajeng terdiam kaku di kursi. Kepalanya menunduk, tidak bergerak. Aku hanya bisa menatap ngeri. Di dalam cermin, aku melihat Ajeng berjalan mendekati sosok pria itu. Ia tersenyum, meskipun air mata darah masih mengalir dari matanya. Ia telah memilih takdirnya sendiri. Tepat sebelum cermin itu kembali tertutup kabut hitam, aku mendengar bisikan terakhirnya. "Jangan mencari aku, Kak Ranti. Aku sudah bahagia." Ketika lampu kembali menyala, ruangan itu sunyi. Aku melihat Ajeng terduduk kaku dengan kepala menunduk dan mata terpejam, seolah-olah jiwanya sudah tidak berada di dalam raganya. Ajeng hanya duduk diam di kursi rias, mengenakan kebaya pengantin, dengan mata tertutup. Kulitnya tampak pucat, seolah kehilangan kehidupan. Tetapi ia masih bernapas. Beberapa kali aku mengguncangnya, mencoba membangunkannya. "Ajeng, bangun, kamu kenapa?" Tidak ada reaksi. Ia tetap dalam posisi yang sama, seolah membeku dalam waktu. Dan keanehan itu semakin jelas ketika aku melihat ke cermin. Ajeng ada di sana, bukan tubuhnya, tapi rohnya. Ia berdiri di dalam cermin, mengenakan kebaya yang sama, tetapi dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. "Kak Ranti, tolong aku." Suaranya hanya terdengar di dalam kepalaku. Aku terjatuh ke lantai, jantungku berdegup kencang. "Ajeng, kamu, bagaimana bisa di sana?" Ajeng meraih tangannya ke arahku, tetapi tangannya hanya menyentuh permukaan kaca. Aku terjebak, dan sebelum aku bisa bertanya lebih jauh, sebuah tangan hitam dengan kuku panjang mencengkeram bahunya dari dalam cermin. Ajeng menjerit, matanya membelalak ketakutan. "Jangan biarkan dia mengambilku." Aku refleks berusaha meraih tangannya, tetapi cermin itu kembali normal. Ajeng menghilang. Aku hanya bisa melihat bayanganku sendiri yang terengah-engah. Keringat dingin mengalir di pelipisku. Sementara di kursi rias, tubuh Ajeng tetap diam. Aku tahu bahwa satu-satunya orang yang bisa menjelaskan ini adalah Mbah Warti, penghias pengantin Jawa legendaris yang juga guruku dan ibuku. Aku pergi ke rumahnya malam itu juga, merasa seluruh tubuhku menggigil bukan karena dingin, tetapi karena ketakutan yang menggigit. Rumahnya terasa lebih menyeramkan dari biasanya. Saat aku mengetuk pintu, Mbah Warti sudah berdiri di sana, seolah telah menungguku. "Kamu datang, Ranti." Aku langsung menjelaskan semuanya, tentang Ajeng yang diam seperti patung, tetapi rohnya terlihat di cermin. Mbah Warti tidak kaget. Ia hanya menghela napas panjang, lalu berkata, "Dia belum hilang,
tetapi separuh jiwa dan raganya sudah tidak di sini. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Apa maksudnya, Mbah? Mbah Warti berjalan ke sudut ruangan, mengambil sesuatu dari kotak kayu tua, sebuah cermin kecil dengan ukiran kuno. Ajeng sudah membuat perjanjian, pengantin yang tidak melanggar janjinya akan ditarik. Aku semakin tidak mengerti. Mbah Warti menatapku dalam-dalam, lalu akhirnya mengungkapkan sebuah rahasia mengerikan. Ajeng bukan pengantin biasa. Dia telah menerima lamaran dari pengantin dari dunia lain. Aku pernah mendengar mitos tentang ini. Di beberapa daerah, ada kepercayaan bahwa pengantin tertentu tidak hanya dinikahkan oleh penghulu manusia. Ada yang disebut penghulu dari alam gaib. Mereka menikahkan seseorang dengan makhluk yang tidak terlihat oleh manusia biasa. Perjanjian ini biasanya dibuat untuk keberuntungan, kekayaan, atau ketenaran. Dan Ajeng memilih itu. Aku teringat kata-kata Ajeng sebelum pernikahan. Aku sudah dijanjikan ketenaran, dan aku menerimanya. Jadi, ia tahu sejak awal. Aku gemetar, tapi kenapa dia terlihat ketakutan di cermin? Bah, bukankah ini pilihannya sendiri? Mbah Warti menatapku tajam. Janji dengan dunia lain itu tidak mudah. Setelah menerima, tidak ada jalan kembali. Ajeng mungkin ingin ketenaran, tetapi ia tidak tahu harga yang harus dibayarnya. Dan sekarang, ia terjebak. Aku menggenggam tanganku erat. Mbah, kalau Ajeng menyesal, apa dia bisa kembali? Mbah Warti terdiam lama. Aku hampir kehilangan harapan saat ia menggelengkan kepala. Tidak mudah, tetapi jika kamu berani, masih ada satu cara. Aku menahan napas. Apa yang harus aku lakukan? Mbah Warti menatapku dalam-dalam. Kamu harus masuk ke pernikahannya dan menarik Ajeng dari sana. Jantungku hampir berhenti berdetak. Masuk ke pernikahannya. Mbah Warti mengangguk. Kamu akan menjadi tamu di dunianya. Tetapi ingat, jika kamu tidak keluar tepat waktu, kamu juga tidak akan kembali. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Ajeng masih bisa diselamatkan. Tetapi pertanyaannya adalah, beranikah aku memasuki pernikahan yang bukan untuk manusia? Mbah Warti menjelaskan bahwa pernikahan Ajeng tidak berlangsung di dunia kita. Dunia gaib itu tidak bisa ditembus oleh orang biasa. Hanya mereka yang mau melakukan ritual yang bisa melihat pintunya. Aku menelan ludah. Apa yang harus aku lakukan, Mbah? Kamu harus mempersiapkan dirimu. Berjalan semalaman tanpa bicara, tanpa makan, tanpa tidur. Ini disebut tirakat. Aku mengangguk. Jika ini satu-satunya cara menyelamatkan Ajeng, aku akan melakukannya. Lalu kamu kembali ke tempat semuanya terjadi, rumah Ajeng. Malam itu, aku mulai tirakat. Aku berjalan mengelilingi rumah 7 kali dalam diam, merasakan hawa di sekitarku semakin berat. Aku mendengar suara langkah lain mengikuti dari belakang, tetapi aku tidak boleh menoleh. Aku merasa ada sosok tinggi berbaju putih berdiri di sudut rumah, tetapi aku harus tetap berjalan. Hingga akhirnya, sebelum fajar, Mbah Warti memanggilku. Sudah waktunya. Mbah Warti memegang tanganku, lalu mulai menggoreskan paes pengantin Jawa di dahiku. Tapi kali ini, paesnya berbeda. Alih-alih berwarna hitam biasa, paes ini dibuat dari kemenyan yang sudah dicampur dengan air bunga 7 rupa. Ini paes bagi mereka yang hendak memasuki dunia lain. Aku merasakan sesuatu menusuk kepalaku saat paes itu selesai. Dunia di sekitarku mulai berubah, langit terasa lebih gelap. Rumah Ajeng menjadi bayangan, seolah tidak nyata. Dan di depanku, sebuah pintu besar berwarna emas muncul. Di atasnya, tertulis aksara Jawa kuno, kondur pengantin atau pulangkan pengantin. Aku tahu ini adalah jalanku untuk menemukan Ajeng. Tanpa ragu, aku melangkah masuk. Begitu aku melewati pintu emas itu, aku berada di tempat yang berbeda. Sebuah pendopo besar berdiri di depanku, dihiasi dengan janur kuning yang melambai tertiup angin dingin. Tapi anehnya tidak ada manusia di sini. Yang ada hanyalah bayangan-bayangan hitam berbentuk manusia yang duduk di pelaminan. Aku menelan ludah. Di tengah ruangan, Ajeng duduk dengan kebaya pengantin, tersenyum kosong. Di sebelahnya, seorang pria berjubah hitam duduk. Wajahnya tidak terlihat, tetapi matanya merah bersinar.
pengantin sudah siap, pernikahan akan segera dimulai. Suara itu menggema di seluruh ruangan. Aku sadar aku harus menghentikan ini. Jika tidak, Ajeng akan selamanya menjadi istri dari makhluk ini. Aku berdiri kaku di ambang pintu pendopo. Udara di sekitarku berat, seolah menekan dadaku. Di hadapanku, Ajeng duduk di pelaminan dengan wajah tenang, tetapi matanya kosong. Ia mengenakan kebaya pengantin Jawa yang terbuat dari kain beludru hitam bersulam emas. Di sampingnya, sesosok pria berjubah hitam dengan mata merah menyala menatapku tanpa ekspresi. Di sekitar mereka, para tamu undangan bukan manusia. Aku melihat sosok-sosok tinggi berambut panjang, tanpa wajah, duduk dengan tangan bersilang di dada. Di sudut ruangan, sepasang makhluk berkulit kelam seperti arang berbisik satu sama lain, sesekali menoleh padaku. Aku sadar, ini bukan dunia manusia. Dan jika aku tidak cepat bertindak, Ajeng akan benar-benar menjadi milik mereka. Ajeng, aku memanggilnya dengan panik. Ajeng, sadar. Ini aku, Ranti. Ia hanya menoleh sedikit, senyumnya tidak berubah. Kak Ranti, suaranya lirih, seperti bisikan. Aku mencoba mendekat, tapi tiba-tiba dua sosok besar muncul di hadapanku. Mereka memiliki tubuh tinggi dan besar seperti prajurit, tetapi tanpa wajah. Pengantin tidak boleh diganggu. Suara itu bergema dari arah yang tidak terlihat. Aku mundur selangkah. Aku harus mencari cara lain. Aku menoleh ke Mbah Warti yang berdiri di belakangku. Wajahnya pucat, tetapi ia tetap tenang. Mbah, apa yang harus aku lakukan? Mbah Warti menggenggam tanganku dan berbisik, nyanyikan kidung. Aku menatapnya bingung. Kidung apa? Kidung pengusir jin. Kidung Rumekso ing wengi. Hatiku berdegup kencang. Aku ingat lagu itu. Ibuku dulu sering menyanyikannya saat aku kecil. Katanya untuk menjaga kami dari gangguan gaib. Aku menarik napas dan mulai menyenandungkan bait pertama dengan suara gemetar. Udara di sekelilingku langsung berubah. Para tamu undangan mulai resah. Sosok-sosok tinggi itu bergerak gelisah. Sebagian memegang kepala mereka seperti kesakitan. Di pelaminan, Ajeng mulai menggigil. Matanya yang tadi kosong kini mulai dipenuhi air mata. Kak Ranti, tolong aku semakin keras menyanyikan kidung itu. Tiba-tiba, suara berat dari sosok berjubah hitam itu menggema. Cukup. Sebuah angin kencang berputar di dalam pendopo, menghantam tubuhku. Aku hampir terjatuh, tapi Mbah Warti menahan tubuhku. Teruskan, Ranti, jangan berhenti. Aku berteriak menyanyikan kidung itu lebih kencang. Angin semakin kencang, langit-langit pendopo berguncang, kain-kain janur kuning beterbangan, dan lilin-lilin di sekitar pelaminan padam seketika. Sosok pengantin pria itu berdiri, jubah hitamnya melayang di udara, dan dari balik bayangannya, aku melihat wujud aslinya. Tubuhnya tidak seperti manusia, kulitnya hitam berkilat seperti arang, dan di bawah jubahnya, ia memiliki sepasang kaki berkuku tajam. Dari punggungnya, sepasang sayap besar seperti kelelawar terbentang, menciptakan bayangan mengerikan di dinding. Dan wajahnya, bukan wajah manusia. Mata merah itu kini bersinar seperti bara api, dan mulutnya yang tadi tertutup kini terbuka lebar, memperlihatkan taring panjang dan lidah bercabang. Ajeng adalah milikku, suaranya menggema. Dia telah memilih takdirnya sendiri. Aku menoleh pada Ajeng, matanya kembali kosong. Ia tampak terjebak dalam kendali makhluk itu. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Aku menggigit bibirku dan menatap Mbah Warti. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ada satu cara, jawabnya. Tapi kau harus siap menghadapi akibatnya. Aku mengangguk. Aku akan melakukan apapun untuk menyelamatkan Ajeng. Angin semakin kencang. Pendopo mulai bergetar, seolah akan runtuh. Ajeng masih duduk di pelaminan, tubuhnya diam seperti patung, sementara makhluk itu berdiri di sampingnya, menatapku dengan mata merah menyala. Ajeng telah membuat janji, dan janji ini tak bisa dibatalkan. Suaranya bergema di seluruh ruangan. Aku merasakan lututku melemas.
Mbah Warti menggenggam tanganku erat. Janji gaib hanya bisa dipatahkan dengan pengorbanan, bisiknya. Aku menelan mudah. Pengorbanan apa? Nyawa? Jantungku berdegup kencang. Aku menatap Ajeng yang masih terdiam. Aku tahu ia telah memilih takdir ini karena janji akan ketenaran, kecantikan abadi, dan kehidupan mewah. Tapi apakah ia benar-benar sadar dengan konsekuensinya? Ada cara lain? Lanjut Mbah Warti. Tapi risikonya besar. Aku menoleh padanya dengan harapan. Apa itu, Mbah? Kita harus menukar Ajeng dengan seseorang yang bersedia menggantikannya. Aku tertegun. Seseorang harus menggantikan Ajeng, jika tidak, pernikahan ini akan tetap berlangsung. Aku menatap makhluk itu. Bagaimana jika aku yang menggantikannya? Mbah Warti langsung menoleh tajam. Ranti, jangan gegabah. Makhluk itu tertawa kecil. Suaranya menggema seperti angin di dalam gua. Kau ingin menjadi pengantinku? Aku menatapnya tajam. Jika itu bisa membebaskan Ajeng, ya. Pendopo mendadak sunyi. Mbah Warti menatapku dengan raut panik. Jangan lakukan ini, Ranti. Tidak ada jalan kembali kalau kau masuk dalam pernikahan ini. Aku menarik napas dalam. Ajeng adalah saudaraku. Dia sudah menjalani hidup yang sangat keras. Aku tidak bisa membiarkannya terjebak dalam dunia ini selamanya. Aku menatap Ajeng, mencoba mencari secercah kesadaran di matanya. Ajeng, kalau kau bisa mendengarku, tolong sadarlah. Perlahan, mata Ajeng mulai berkedip. Dari ujung matanya, air mata jatuh. Kak Ranti, suaranya lirih. Aku takut, tolong aku. Aku menoleh pada makhluk itu. Aku yang akan menikah denganmu. Lepaskan Ajeng. Makhluk itu menyeringai. Baiklah, tapi kau harus menerima takdir ini dengan sepenuh hati. Aku menarik napas panjang dan mengangguk. Jika ini satu-satunya cara, maka aku akan melakukannya. Aku maju selangkah, tapi tiba-tiba, tidak. Ajeng berteriak dan menarik tanganku. Matanya kini sepenuhnya sadar. Ia menangis terseduh-seduh. Aku tidak mau, Ranti. Aku tidak mau jadi bagian dari ini. Tubuhnya gemetar. Aku menyesal. Aku ingin pulang. Aku menoleh ke arah makhluk itu. Ia menggeram marah. Terlambat. Tiba-tiba, pendopo runtuh. Aku merasakan tubuhku melayang di udara. Angin kencang menyelimuti kami, menelan semua suara. Aku memegang tangan Ajeng erat. Mbah Warti. Aku berteriak, apa yang harus kita lakukan? Paesnya, hapus paesnya. Aku terkejut. Aku menoleh ke Ajeng. Paes di dahinya bersinar samar. Aku segera mengusapnya dengan tanganku, berusaha menghapusnya. Ajeng menjerit kesakitan. Tahan Ajeng. Aku menggertakkan gigi. Aku terus menggosoknya. Hingga akhirnya, paes itu luntur. Dan seketika, semuanya runtuh. Aku merasa tubuhku ditarik ke belakang dengan kekuatan luar biasa. Aku berteriak. Dan tiba-tiba, aku terbangun. Aku terbaring di lantai kamar Ajeng. Di sebelahku, Ajeng terbaring dengan wajah pucat. Mbah Warti menatap kami dengan mata berkaca-kaca. Kalian sudah kembali. Aku terisak dan segera memeluk Ajeng yang menangis histeris. Aku menyesal. Ranti, ia terseduh-seduh. Aku hampir kehilangan segalanya. Aku hanya bisa memeluknya erat. Kita selamat, Ajeng. Kita selamat. Di sudut ruangan, sebuah cermin besar retak. Dan di dalamnya, sesosok mata merah menatap kami dengan dendam. Sudah seminggu sejak kejadian itu, aku dan Ajeng kembali ke rumah masing-masing, mencoba melupakan semuanya. Namun, sesuatu terasa berbeda. Aku merasa ada yang masih mengawasi. Setiap kali aku bercermin, aku selalu melihat sekilas bayangan hitam di sudut refleksi. Aku mencoba mengabaikannya. Tapi malam ini, aku melihat sesuatu yang lebih jelas. Aku baru selesai mandi ketika aku berdiri di depan cermin. Dan di sana, aku melihat sosoknya. Sosok makhluk yang ingin menikah denganku. Ranti, suara beratnya bergema. Aku tidak bisa bergerak. Janji itu belum selesai. Jantungku berdegup kencang. Aku mundur selangkah. Namun bayangan itu ikut bergerak mendekat. Kau sudah jadi pengantinku. Jangan berpikir kau bisa lari. Aku menutup mata dan berteriak. Ketika aku membuka mata lagi, bayangannya hilang. Tapi di cermin itu,
Paes hitam muncul di dahiku, meski aku tidak pernah mengukirnya. Aku segera pergi ke rumah Mbah Warti. Ia menatapku dengan wajah serius saat aku menunjukkan dahiku. Mereka masih menginginkanmu, Ranti. Aku menggigit bibir. Apa yang harus aku lakukan, Mbah? Ia menghela napas. Kau sudah hampir menjadi bagian dari mereka. Itu sebabnya mereka tidak mau melepaskanmu begitu saja. Tapi aku tidak pernah benar-benar menerima pernikahan itu. Tapi kau sudah mengatakan ya pada mereka. Aku terdiam. Aku memang pernah mengatakan akan menjadi pengantin mereka. Meski akhirnya Ajeng yang kembali sadar dan pernikahan itu dibatalkan. Tapi, apakah itu sudah cukup bagi mereka untuk tetap menuntutku? Mbah Warti menatapku dalam. Hanya ada satu cara untuk benar-benar memutus ikatan ini. Aku menelan ludah. Apa itu? Ia menghela napas panjang. Kita harus melakukan ritual pemutusan yang terakhir. Aku tidak tahu mengapa, tapi kata-kata itu membuatku semakin takut. Aku merasa pernikahan ini belum benar-benar berakhir. Malam itu, aku dan Mbah Warti pergi ke sungai tua di belakang desanya. Ajeng ikut menemani, meski wajahnya masih pucat ketakutan. Di tengah sungai, Mbah Warti menyiapkan sesajen. Kita akan mengembalikan apa yang mereka inginkan. Aku menggigit bibir, tapi mereka menginginkanku, Mbah. Ia menatapku serius. Kita akan membuat mereka berpikir kau sudah mati. Aku membeku. Apa? Jika mereka mengira kau sudah mati, maka mereka akan berhenti mencarimu. Ajeng menatapku dengan wajah khawatir. Mbah, apa ini tidak berbahaya? Ini satu-satunya cara. Aku menelan ludah. Mbah Warti lalu menggores sedikit ujung jariku dengan pisau kecil. Darahku menetes ke dalam air. Kemudian, ia mulai membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Dengan ini, kami mengembalikan apa yang tidak seharusnya diambil. Angin tiba-tiba bertiup kencang. Air sungai mulai berputar seperti pusaran. Dan dari dalam air, sesosok tangan hitam keluar. Tangan hitam itu muncul dari dalam air sungai, berbentuk panjang dan kurus dengan jari-jari yang lebih banyak dari manusia biasa. Aku membeku di tempat. Dia datang, bisik Mbah Warti. Ajeng menggenggam lenganku dengan erat. Tubuhnya gemetar ketakutan. Ranti, jangan lepas kendali. Suara Mbah Warti terdengar tegas. Tapi aku bahkan tak bisa bernapas. Dari dalam pusaran air, sepasang mata merah menyala muncul. Pengantinku. Suara itu membuat seluruh tubuhku bergetar. Tangan hitam itu melayang ke udara, berusaha meraih tubuhku. Aku berusaha mundur, tapi sesuatu menghentikanku. Aku menoleh. Kakiku terendam dalam bayangan hitam yang muncul dari tanah. Ajeng berteriak panik. Mbah, mereka menarik Ranti. Mbah Warti dengan cepat menaburkan bunga 7 rupa dan mengucapkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Tapi bayangan itu makin kuat, menarik tubuhku ke arah sungai. Aku menjerit. Mereka ingin membawaku pergi. Aku merasakan tubuhku semakin tenggelam ke dalam bayangan. Di kejauhan, aku melihat sesuatu, pendopo yang sama. Tempat di mana pernikahan gaib itu berlangsung. Di pelaminan, aku melihat sesosok pengantin duduk. Aku sendiri. Aku di sana, mengenakan kebaya merah darah, dengan paes hitam yang berkilauan. Tapi wajahku pucat seperti mayat. Aku sudah menikah dengan mereka. Jantungku berdegup semakin kencang. Tidak, aku menjerit, berusaha keluar dari bayangan yang menahanku. Tapi semakin aku melawan, semakin kuat cengkeraman mereka. Kau sudah memilih ini, Ranti. Suara itu menggema. Aku hampir tenggelam ke dalam dunia mereka. Sampai tiba-tiba, aku mendengar suara Mbah Warti berteriak. Paksakan dirimu kembali, Ranti. Aku harus keluar. Aku memejamkan mata dan menggigit lidahku sendiri. Rasa sakit menyengat, darah segar mengalir ke mulutku. Aku fokus pada dunia nyata. Aku bukan pengantin kalian. Aku berteriak sekencang-kencangnya. Dan tiba-tiba, semua gelap. Aku terbangun dengan napas memburu. Tubuhku masih di pinggir sungai, basah kuyup. Ajeng menangis sambil menggenggam tanganku erat. Ranti, sadar. Aku mengedarkan pandangan. Mbah Warti duduk di sampingku. Wajahnya tampak sangat lelah. Kita berhasil memutuskan ikatan itu, katanya pelan. Aku mengangkat tangan,
paes hitam di dahiku telah menghilang. Aku menangis lega. Namun, saat aku menatap permukaan air sungai, aku melihatnya lagi. Sosok pengantin dengan kebaya merah menatapku dari dalam air dengan senyum tipis yang menakutkan. Kita akan bertemu lagi, Ranti. Dan dalam sekejap, bayangannya menghilang dalam gelombang air. Aku terdiam. Seketika aku sadar, mereka belum benar-benar pergi. Sudah beberapa hari sejak ritual pemutusan itu. Aku berharap semua telah berakhir, tapi sesuatu masih mengikutiku. Aku merasakannya. Setiap malam, saat aku berada di kamar, aku bisa merasakan ada seseorang yang mengawasi dari sudut ruangan. Bahkan ketika aku mencoba tidur, selalu ada bisikan halus di telingaku. Pengantinku, suara itu, suara dari dunia gaib. Aku ingin mengabaikannya, tapi semakin aku mencoba, semakin nyata kehadirannya. Lalu malam itu, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Aku terbangun karena suara gamelan yang pelan dan mengalun. Tubuhku kaku. Suara itu berasal dari luar jendela kamarku. Dengan gemetar, aku mengintip keluar, dan aku melihatnya. Pendopo besar dengan cahaya temaram, berdiri di halaman rumahku. Aku menutup mulut menahan teriakan. Di sana, aku melihat bayangan-bayangan berbusana Jawa duduk bersimpuh. Di tengah pendopo itu, sesosok pengantin duduk di atas pelaminan. Aku yang lain. Aku yang mengenakan kebaya merah darah. Dan saat aku bertemu pandang dengan diriku sendiri, pengantin itu tersenyum. Waktunya pulang, Ranti. Aku menjerit sekencang-kencangnya. Pagi harinya, tanpa pikir panjang, aku langsung berlari ke rumah Mbah Warti. Tubuhku masih gemetar, keringat dingin membasahi tubuhku. Begitu aku tiba, aku menceritakan semuanya. Tentang pendopo, tentang diriku sendiri yang duduk di pelaminan, tentang suara gamelan yang terus terdengar di telingaku hingga pagi. Mbah Warti mendengarkan dalam diam, wajahnya semakin tegang. Ranti, ia akhirnya berbicara. Mereka masih menginginkanmu, tapi kita sudah memutuskan ikatan itu. Bah, ia menggeleng. Tidak semudah itu. Ia menggenggam tanganku erat. Kau sudah melihat dirimu sendiri dalam pernikahan mereka, bukan? Aku mengangguk, tubuhku membeku. Berarti separuh jiwamu masih berada di dunia mereka. Aku menahan napas. Apa yang harus aku lakukan? Suaraku bergetar. Mbah Warti menghela napas panjang. Matanya terlihat sendu. Aku sudah tidak bisa membantu lagi. Darahku terasa berhenti mengalir. Aku menatapnya dengan ketakutan. Tidak Mbah. Jangan bilang seperti itu. Aku menangis. Jika bahkan Mbah Warti tidak bisa membantu, lalu bagaimana aku bisa selamat dari ini? Mbah Warti menggenggam bahuku erat. Dengarkan aku, Ranti. Mulai sekarang, jangan sekali-kali menatap bayanganmu sendiri di cermin, di air, atau dimanapun. Mereka sedang mencari jalan untuk membawamu kembali. Aku merasa ingin pingsan. Pernikahan ini belum benar-benar selesai, dan aku tidak tahu apakah aku masih bisa melarikan diri. Aku menutup semua cermin di rumahku dengan kain putih seperti yang Mbah Warti sarankan. Tapi bayangan itu tetap mengikuti. Dimanapun ada pantulan, di air, kaca jendela, bahkan layar ponselku, aku selalu melihatnya. Aku yang lain. Aku yang telah menikah dengan mereka. Ia hanya diam, menatapku dengan mata kosong. Tapi malam itu, ia tersenyum. Jangan melawan, Ranti. Kita seharusnya sudah bersatu. Suaranya terdengar lirih, tapi menembus hingga ke dalam tulangku. Aku menjatuhkan ponselku dan menjerit. Dan saat aku berbalik ke cermin yang sudah kututupi, tangan seseorang menekan kain putih itu dari dalam. Aku langsung berlari keluar kamar. Napasku terengah-engah. Mereka semakin dekat. Aku harus mencari cara untuk menghentikannya sebelum terlambat. Aku menemui Ajeng keesokan harinya. Setelah semua kejadian ini, aku tahu hanya dia yang bisa membantuku, karena dia telah melihat dan mengalami semuanya lebih dulu dariku. Ajeng menatapku dengan wajah yang masih pucat. Tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali aku bertemu dengannya. Mereka belum melepaskanmu ya? Tanyanya pelan.
Aku mengangguk, tanganku gemetar. Aku masih bisa melihat diriku sendiri di dunia mereka. Ajeng menutup mulutnya, matanya berkaca-kaca. Malam itu, aku dan Ajeng kembali menemui Mbah Warti. Begitu melihat kami, wajahnya langsung berubah serius. Aku sudah bilang kalau aku tak bisa membantumu lagi, Ranti. Tapi mereka masih mengejarku, Mbah. Aku memohon. Ajeng bilang ada cara lain. Mbah Warti memejamkan mata, menarik napas panjang. Ada satu cara, tapi ini sangat berbahaya. Ia menatap kami satu persatu, matanya dipenuhi kekhawatiran. Ini bukan sekadar mengusir mereka. Ini memutus hubungan antara dua dunia. Dunia terasa berputar di sekelilingku, tapi aku tak punya pilihan lain. Aku siap, kataku tegas. Mbah Warti akhirnya menghela napas dan berdiri. Baiklah, ikut aku. Kami berjalan menuju sebuah tanah lapang di belakang desa. Di sana, ada sumur tua yang sudah tertutup semak-semak. Tempat ini terasa berat. Aku bisa mendengar bisikan-bisikan samar di udara. Ini gerbangnya, bisik Ajeng. Jantungku berdebar kencang. Mbah Warti mulai menyiapkan ritualnya. Ia menaburkan bunga 7 rupa di sekitar sumur, lalu menyalakan dupa. Ranti, duduklah di tengah. Aku menurut. Mbah Warti lalu mengambil selembar kain putih dan menutup kepalaku. Apapun yang terjadi, jangan buka mata dan jangan berbicara. Aku mengangguk, mencoba mengatur napas. Mbah Warti mulai melantunkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Angin malam tiba-tiba berubah lebih dingin. Lalu, aku mendengar suara gamelan. Mereka datang. Aku mencoba tetap diam, tapi seluruh tubuhku bergetar. Aku bisa merasakan mereka berdiri di sekelilingku. Seseorang berbisik di telingaku, "Pengantinku, kau tidak bisa pergi." Suara itu dingin, tajam, dan menusuk pikiranku. Aku menggigit bibir, menahan teriakan. Lalu tiba-tiba, seseorang mencengkeram pergelangan tanganku. Jantungku hampir berhenti. Aku bisa merasakan kulitnya yang dingin. Cakar-cakar tajam menggali kulitku. Kau sudah menjadi milik kami, Ranti. Aku ingin menjerit, ingin kabur. Tapi tiba-tiba, Mbah Warti menaburkan sesuatu di kepalaku. Seketika, genggaman itu menghilang. Aku mendengar suara jeritan panjang. Lalu gamelan itu berhenti. Sunyi. Saat aku membuka mata, sumur itu menghitam dan menguap, seolah-olah pintunya sudah tertutup untuk selamanya. Aku tersadar, aku masih di tempat itu. Ajeng menggenggam tanganku, wajahnya juga dipenuhi air mata. Ranti, kau berhasil. Aku masih gemetar. Aku menatap Mbah Warti. Sudah selesai. Suaraku bergetar. Mbah Warti tersenyum kecil, meski ada kesedihan di matanya. Mereka tidak akan bisa mengambilmu lagi. Aku menghela napas lega. Namun, saat aku menatap ke tanah di depanku, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Bayanganku tidak ada di sana. Aku menelan ludah. Apakah aku benar-benar bebas? Atau sebagian jiwaku masih tertinggal di dunia mereka? Aku berdiri terpaku di tanah lapang itu. Ajeng masih menggenggam tanganku erat, sementara Mbah Warti menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Tapi aku tak bisa berkonsentrasi pada mereka. Bayanganku tidak ada di tanah. Aku melangkah mundur, berharap itu hanya halusinasi karena ketakutan. Tapi meskipun Ajeng dan Mbah Warti memiliki bayangan yang jelas di bawah cahaya bulan, aku tetap tidak memilikinya. Seolah-olah aku bukan lagi bagian dari dunia ini. Mbah, suaraku bergetar. Apa yang terjadi padaku? Mbah Warti menghela napas panjang. Aku takut ini mungkin terjadi. Aku menelan ludah. Tubuhku mulai gemetar lagi. Apa maksudnya? Tanyaku nyaris berbisik. Mbah Warti menatap mataku dalam-dalam. Kau memang berhasil memutus ikatan pernikahan gaib itu, Ranti. Tapi mereka telah mengambil sebagian dari jiwamu. Aku kembali ke rumah dengan perasaan hampa. Aku berharap semua sudah berakhir. Aku berharap aku bisa kembali hidup normal. Tapi, dunia tidak terasa sama lagi. Saat aku melihat orang-orang di jalan, mereka tampak lebih jauh. Ketika aku berbicara dengan ibuku, suaranya terdengar sedikit lebih pelan. Bahkan saat aku menyentuh benda-benda di sekitarku,
Aku merasa seperti orang asing di tubuhku sendiri. Aku mencoba tidur, tapi begitu memejamkan mata aku melihatnya, diriku yang lain. Dia berdiri di dunia yang remang-remang, tersenyum kepadaku dari balik cermin. "Ranti, kau sudah kembali, kan?" Matanya kosong, wajahnya pucat. Aku merasa ingin muntah. "Kau bukan aku," bisikku. "Tentu saja aku dirimu," katanya. "Aku hanya bagian yang tertinggal di sini." Bagian yang tertinggal? Apakah itu berarti aku memang telah kehilangan jiwaku? Selama berhari-hari, aku mencoba bertahan. Tapi semakin lama, aku merasa semakin tidak nyata. Aku tidak bisa lagi merasakan sentuhan dengan jelas. Makanan tidak memiliki rasa. Dan setiap malam, aku melihat diriku yang lain di dalam cermin, menungguku, memanggilku, hingga suatu malam, aku tak bisa lagi menahan diri. Aku berdiri di depan cermin, menatap pantulan kosong itu. "Apa yang kau inginkan?" tanyaku lirih. Diriku yang lain tersenyum. "Aku ingin kita bersatu kembali." Tanganku gemetar. "Bagaimana caranya?" Dia menatapku lekat-lekat. "Kau tahu caranya, Ranti. Kau hanya perlu kembali ke dunia kami." Aku ingin kabur. Aku ingin berteriak. Tapi di dalam hati kecilku, aku tahu, aku memang sudah tidak lagi utuh. Mungkin aku memang harus kembali ke tempat di mana jiwaku tertinggal. Pagi itu, ibuku menemukan tubuhku tergeletak di kamar. Mataku terbuka, tapi kosong. Aku tidak lagi bernapas. Namun, anehnya, wajahku tersenyum. Ibuku berteriak histeris saat menemukan tubuhku. Aku terbaring di atas kasur. Mataku terbuka tapi tak bernyawa. Namun di wajahku ada senyum tipis. Tetangga berdatangan, beberapa berusaha menenangkan ibuku yang menangis sambil mengguncang tubuhku. "Ranti, bangun, Ranti." Namun aku tidak akan pernah bangun lagi. Di sisi tempat tidurku, ada cermin besar yang sebelumnya tidak ada di kamarku. Orang-orang tidak tahu dari mana cermin itu berasal. Tapi ibuku tahu. Dia tahu bahwa aku telah kembali ke dunia yang seharusnya ku tinggalkan. Warti datang ke rumah. Ia menatap tubuhku yang terbujur dalam kain kafan, siap untuk dimakamkan. Lalu matanya beralih ke cermin besar di sudut ruangan. Ia menelan ludah. Ada sesuatu di sana. Samar-samar, jika diperhatikan lebih dekat, bayanganku masih ada di dalam cermin. Bukan tubuh yang terbaring di kasur, tapi aku yang lain. Aku yang tersenyum dengan mata penuh rahasia. Mbah Warti merinding. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Lalu ia berbisik pelan, "Kamu memilih untuk kembali ya, Ranti?" Cermin itu tidak menjawab, tapi dalam pantulannya, aku tetap tersenyum. Setelah pemakamanku, ibuku ingin menyingkirkan cermin itu. Tapi anehnya, setiap kali seseorang mencoba mengangkatnya, mereka langsung jatuh sakit. Pak RT yang mencoba membungkusnya mengalami demam tinggi selama 3 hari. Seorang tukang yang disewa untuk membuangnya menghilang secara misterius. Hingga akhirnya, cermin itu dibiarkan begitu saja di kamar lamaku. Ibuku hanya bisa menutup pintu rapat-rapat dan melarang siapapun masuk ke sana. Namun, kadang-kadang, saat malam tiba, dari dalam kamar itu, terdengar suara halus seperti gamelan. Dan samar-samar, seseorang tertawa kecil. Seiring waktu, kisah tentang cermin di rumah keluargaku mulai menyebar. Orang-orang yang pernah melihatnya mengatakan bahwa di dalam pantulannya ada seorang wanita dalam paes pengantin Jawa dengan senyum menawan yang tak pernah pudar. Kadang-kadang, ia hanya diam menatap, tapi jika seseorang terlalu lama menatapnya, mereka akan mulai mendengar bisikan lirih. Bisikan yang memanggil mereka, "Maukah kau menjadi pengantin berikutnya?" Dan jika seseorang menjawab, "Ya," mereka akan hilang. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Tapi orang-orang di desa percaya, mereka telah bergabung denganku di dunia cermin. Di dunia tempat para pengantin gaib menunggu, menantikan pasangan berikutnya. Dan aku, Ranti, masih tersenyum di sana.